Ya, selamat siang semuanya. Di hari Selasa tanggal 2 Juni ya, pada hari ini kita akan mulai perkuliahan online kita ya, di mata kuliah aspek hukum ya, lebih tepatnya di pertemuan ke-11 nih. Jadi tema pada 2 Juni ya, siang hari ini ya, kita akan membahas tentang yang namanya aspek pembuktian. Ya, sebelum saya mulai ya, saya cek terlebih dahulu untuk absensi via siakatnya. Jadi pada siang hari ini ya, saya sampaikan kembali, jadi saya tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan ya, bahwa jangan lupa bagi Anda untuk absen lewat siakat ya, supaya absen Anda itu bisa terekod ya. Ya, sembari menunggu. Ya. Jadi di sini ada kelasnya Mas Fahri, Mas Satria, ya, Mbak Sri Sulastri, Amal, ya, Mbak Putri. Ini kelas yang biasanya rajin-rajin nih anaknya nih. Ada berapa ya? Kelihatannya ada 7 orang nih di kelas ini ya. Jadi kelas kecil tapi kelasnya kompak. Ya, saya tunggu 3 menit lagi untuk kalian bergabung ya. Jadi 3 menit lagi kalau misalnya tidak ada yang bergabung atau yang bergabung banyak atau 2 orang ya, maka tetap saja kuliah akan segera saya mulai ya, supaya tidak terlalu siang untuk mulainya. Halo. Di sini saya cek ya, di siakatnya penghuni kelas ini yang bergabung baru Mas Satria. Ya, selamat pagi menjelang siang Mas Satria. Ya, selamat bergabung.
Oke, karena 3 menit sudah berlalu, ya segera saja saya akan mulai materi pada siang hari ini ya. Nanti untuk yang terlambat bergabung bisa menyusul, ya tidak apa-apa. Jadi kalau nanti seperti biasa ya, Anda yang terlambat bergabung mau melihat materi yang saya bahas pada ini, Anda bisa lihat lewat Siakat maupun lewat YouTube channel saya ya. Jadi tidak ada alasan bagi kalian untuk ketinggalan mata kuliah atau bahan kuliah ya. Saya mulai ya. Di pertemuan ke-11 ya. Pertemuan ke-11 topiknya adalah aspek pembuktian. Ya, jadi aspek pembuktian itu seperti apa ya, kemudian alat bukti itu seperti apa ya, kemudian ancaman bagi alat bukti itu seperti apa, itu yang mau kita bahas pada pertemuan di siang hari ini. Oke, yang pertama, hukum pembuktian kejahatan teknologi informasi. Ya, karena kelas kalian itu adalah kelas TI, ya, maka di sini hukum pembuktiannya juga berhubungan dengan yang namanya kejahatan teknologi informasi. Jadi di sini hukum pembuktian itu merupakan bagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum. Jadi bagaimana alat bukti itu bisa menjadi alat bukti yang sah, tata cara mengajukan bukti itu seperti apa ya. Kemudian apakah hakim itu bersedia untuk menerima atau menolak pembuktian tersebut. Ya, itu yang dinamakan hukum pembuktian. Nah, sumber hukum pembuktian itu bisa kalian lihat ada 3, ada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, doktrin maupun jurisprudensi. Nah, kalau alat bukti itu apa sih? Ya, jadi alat bukti itu segala sesuatu yang ada hubungannya dengan perbuatan. Ya, jadi dengan alat bukti itu diharapkan sebagai bahan pembuktian ya, untuk menguatkan keyakinan hakim sehingga dia bisa menentukan nih apakah seseorang itu memang benar-benar bersalah ya, atau sebenarnya tidak bersalah, justru pelakunya adalah orang lain dan sebagainya, atau sebenarnya dia bukan tersangka tunggal atau terdakwa tunggal tapi dia ada temannya yang sama-sama melakukan tindakan kejahatan ya, itu yang namanya alat bukti. Nah, kalau sistem pembuktian ya, itu kurang lebihnya dia mengatur macam-macam alat bukti yang boleh digunakan itu yang seperti apa sih ya. Kemudian penguraian alat bukti ya, dan cara alat bukti tersebut digunakan itu seperti apa. Itu pengantar tentang aspek pembuktian pada siang hari ini ya. Jadi sudah ada hukum pembuktian, kemudian alat bukti ya, kemudian sistem pembuktian. Ya, di sini sembari saya cek lagi absensinya. Ya, sudah ada Mas Fahri yang bergabung ya. Selamat siang Mas Fahri, selamat bergabung. Ya, kemudian saya lanjutkan. Apa tujuan dan kegunaan pembuktian ya. Jadi kalau bagi jaksa penuntut umum ya, pembuktian itu tujuan supaya menyatakan seorang terdakwa itu betul-betul bersalah ya. Kemudian kalau bagi terdakwa ya, tujuan alat bukti itu adalah kalau di satu sisi di penuntut umum ya itu supaya menyatakan terdakwa itu bersalah, sementara kalau bagi terdakwa itu supaya dirinya itu bisa dibebaskan ya, atau kalau memang dia
betul bersalah, bagaimana alat bukti itu bisa menjadi celah untuk memperingan hukuman yang dikenakan kepada terdakwa. Kalau bagi hakim, ya tujuan alat bukti itu ya dia menambah keyakinan hakim untuk memberikan keputusan atau vonis ya, berkaitan tentang kondisi terdakwa. Nah, lanjut Mas alat bukti. Jadi di sini alat bukti menurut Undang-Undang ITE yaitu tercantum pada pasal 5 ayat 1 dan pasal 5 ayat 2. Kemudian di pasal 44 itu juga membahas alat bukti yaitu seperti apa. Jadi di sini informasi elektronik atau dokumen elektronik atau hasil cetaknya itu bisa menjadi alat bukti hukum yang sah. Jadi misalnya nih, kalau yang sering viral ya sekarang ini adalah ketika kita komentar ya, komen netizen benar ya, komen netizen yang kadang terlalu pedas terhadap sesuatu hal ya, dan itu ketika ada komen tersebut ternyata menyinggung salah satu pihak, kemudian bisa dilaporkan ke polisi dan sebagainya atas dasar pencemaran nama baik dan sebagainya. Nah, di situ alat buktinya itu biasanya mereka membawa alat buktinya screenshot percakapan atau screenshot chat WA sebagainya ya, atau kemudian foto profil siapa yang memberikan komentar dan sebagainya. Itu yang dinamakan informasi ya maupun dokumen elektronik seperti itu. Nah, kalau ditanyakan apakah bukti yang sah ya. Jadi karena di situ adalah screenshot percakapan ya, real, memang benar-benar ada. Nah, tapi walaupun itu alat bukti yang sah ya, penyidik pun akan diuji ulang apakah itu memang benar-benar runtutan chatnya itu seperti itu, tidak ada bagian yang dihapus atau disembunyikan dan lain sebagainya. Oleh penyidik itu akan dibuktikan kembali. Itu namanya nanti sistem pembuktian alat bukti. Oke, karena hari ini kita membahas yang namanya informasi digital maupun dokumen digital atau elektronik. Nah, di sini ada 3 kategori besar sumber bukti digital. Yang pertama adalah open computer, yang kedua communication, dan yang ketiga embedded computer. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya satu persatu, saya cek terlebih dahulu untuk absensinya. Jadi absensi di akad sudah ada 4 orang yang hadir, ada Mas Satria, ada Mas Iman, ada Mas Fahri dan Mas Gilang. Ya, selamat siang semuanya. Oke, Mas Satria bertanya, kalau pembuktian itu wajib ada di dalam sidang enggak? Jadi untuk jawaban Mas Satria, jadi gini, pembuktian itu wajib di dalam sidang. Jadi misalnya seperti ini, ada persidangan sedang berlangsung. Nah, persidangan pada hari itu dia membahas yang namanya alat bukti. Nah, di situ nanti alat buktinya itu berupa rekaman CCTV dan sebagainya. Saya ambil contoh rekaman CCTV. Nah, di situ rekaman CCTV itu akan diputar dalam persidangan, ya. Kemudian bagian pentingnya itu nanti akan di zoom ya, atau di capture ya, atau nanti akan di pause sementara, kemudian akan dibahas oleh ahli forensik ya namanya ya. Nah, untuk kan bahwa alat bukti tersebut itu memang benar-benar nyata, tidak ada bagian yang dihapus atau tidak ada bagian yang diedit. Nah, itu jawabannya Mas Satria. Ya, jadi pembuktiannya itu di dalam sidang. Nah, kalau misalnya tidak ada di dalam sidang, bagaimana caranya hakim tersebut bisa
yakin bahwa alat bukti tersebut itu memberatkan atau memperingan hukuman terdakwa kalau dia tidak dihadirkan di dalam sidang. Ya, jadi kalau Mas Satria lihat salah satu contoh pembuktian alat bukti ya, yang persidangannya itu sempat di live-kan atau ditayangkan di televisi adalah kalau Mas Satria itu mengingat kasus pembunuhan yang dilakukan oleh tersangka Jessica ya, yang lewat kopi itu ya, di mana persidangan tersebut ditayangkan secara live di televisi ya. Di situ pembahasan rekaman CCTV dan sebagainya begitu mendetail ya, jadi ada banyak sekali ahli yang didatangkan untuk membahas yang namanya alat bukti ya. Kemudian ada Mbak Putri yang sudah bergabung ya, selamat siang Mbak Putri ya. Saya lanjutkan kembali ke materi selanjutnya ya. Jadi open computer system ya, open computer system itu adalah perangkat komputer ya. Jadi kalau open computer system, kalau yang kalian mungkin ya di berita ketika KPK itu menangkap seorang ya, tangkap tangan lah, kasus korupsi, kemudian kantornya digeledah, biasanya CPU komputernya itu atau laptopnya itu dibawa oleh tim penyidik, itu yang dinamakan open computer system ya. Jadi di sini nanti CPU itu akan diolah oleh penyidik ya, dibuka semua filenya, file yang pernah diedit itu, file yang mencurigakan itu apa, yang dihidden apa, yang diedit apa ya, itu adalah open computer system ya. Atau misalnya kalau kasusnya itu rekaman CCTV ya, berarti nanti rekamannya itu disimpan di harddisk mana, harddisknya itu yang akan dibawa, itu yang namanya open computer system. Nah, kemudian kalau communication system ya, communication system itu lewat jaringan internet. Contohnya misalnya kalian kirim email ya, atau kirim segala sesuatu lewat chat dan sebagainya ya. Kemudian digunakan alat bukti itu adalah screenshotnya. Kalau misalnya lewat chat WA, Anda sudah menghapus chat ya, biasanya kan ada tulisan pesan ini telah terhapus ya, tapi oleh penyidik itu bisa dibuka kembali ya. Yang kalian hapus itu apa ya, yang pernah kalian kirimkan itu apa, itu namanya communication system. Kemudian yang ketiga adalah embedded computer system ya. Jadi embedded computer system itu maksudnya adalah perangkat lain selain komputer yang bisa digunakan sebagai alat bukti. Contoh ponsel ya, PDA, smart card ya, dan lain-lain. Jadi kenapa embedded komputer itu bisa digunakan sebagai salah satu alat penyimpanan untuk bukti-bukti penting? Karena zaman sekarang orang kadang foto aja pakai ponsel, sudah tidak menggunakan kamera ya. Kemudian beberapa anak muda juga menggunakan PDA atau smart card ya. Itu yang dinamakan embedded computer system. Nah, kemudian ya, bagaimana pembuktian cybercrime ya. Jadi yang sekarang sering kita temui itu adalah tentang cybercrime-nya. Nah, di sini ada istilah ya, ini dalam bahasa Latin ya, yang diartikan dalam bahasa Indonesia adalah tidak ada tindak pidana tanpa undang-undang dan tidak ada pidana tanpa undang-undang ya. Jadi maksudnya di sini adalah undang itu menetapkan dan membatasi perbuatan mana yang tergolong pidana atau ranahnya itu sudah melanggar hukum dan mana yang tidak. Oke, lagi via siakat dulu ya untuk absennya ya.
Bentar, ketik dulu. Oke, lanjut dari Mas Satrian. Pertanyaannya adalah, ya, itu melihat channel podcast ya, podcastnya Deddy Corbuzier, ya. Oke, yang interview sama Menteri Kesehatan yang didakwa korupsi tidak. Oke, Mas Satria, ya. Di sini jawabannya kenapa bisa didakwa korupsi tapi tidak ada pembuktian. Ini yang sedikit berat buat saya. Jadi mungkin di sini untuk jawaban Mas Satria ya atas pertanyaan yang terakhir ya, karena ini sedikit sensitif area ya. Mungkin akan saya bahas atau akan saya jawab lewat BBA. Ya, saya paham yang dimaksud Mas Satria itu siapa? Podcastnya Deddy Corbuzier dengan mantan Menteri Kesehatan ya, yang dijatuhi hukuman karena didakwa korupsi, padahal dia sama sekali tidak korupsi dan sebagainya. Ya, kemudian dia diinterview oleh Deddy Corbuzier. Ya, mungkin di sini saya akan bahas lewat BBA. Ya, oke. Selanjutnya, ya. Menilai evidence ya. Jadi menilai evidence atau penilaian sebuah ya, itu faktor yang menjadi pertimbangan itu apa saja sih ya. Jadi di sini ketika alat bukti itu sudah ada ya, alat bukti itu sudah dianggap sah ya untuk memperberat ya dakwaan terhadap seseorang atau justru memperingan ya dakwaan terhadap seseorang. Di sini faktor yang menjadi pertimbangan adalah yang pertama pasti penilaian kasus. Ya, penilaian kasus di sini adalah contohnya seperti ini. Penilaian kasus dan pertimbangan hukum itu seperti ini. Apakah terdakwa yang dituduh itu residivis atau bukan? Sebelumnya itu dia pernah punya catatan atau pernah dihukum dan sebagainya ya, masa lalunya seperti apa ya, itu adalah pertimbangan dari hakim ya. Kemudian on-site consideration misalnya seperti ini, pertimbangan khusus yang muncul ketika terdakwa itu hadir di persidangan. Misalnya dia bisa diajak kerjasama dengan baik. Bukannya dia jadi terdakwa malah marah-marah ya atau bikin keributan di ruang sidang ya. Ketika dia bisa menjalin kerjasama yang baik, ketika dia dimintai informasi dan sebagainya, itu pertimbangan atau nilai plus bagi terdakwa tersebut ya. Salah satu poin untuk memperingan hukuman adalah ketika terdakwa tersebut berkelakuan baik selama persidangan. Ya, kemudian yang ketiga adalah lokasi pemrosesan. Jadi di sini ketika bukti itu dihadirkan di persidangan, ya, misalnya hakim itu akan bertanya kepada ahlinya, ya, forensiknya. Alat bukti ini apakah sudah dicek,
Ya, kalau sudah dicek itu dicek kapan, di mana, menggunakan alat apa, ya, itu dia akan ditanya oleh hakim yang bersangkutan. Ya, tujuannya apa? Dari jawaban sang ahli itu bisa dilogika atau diperkirakan apakah apakah alat bukti itu memang sudah benar-benar betul-betul dicek secara benar atau rekayasa. Ya, itu adalah analisa lokasi pemrosesan dan analisa evidence. Ya, saya cek lagi untuk apakah ada yang bergabung lagi nih. Oke. Ada Mbak Sri Sulastri. Ya, selamat siang Mbak Sri Sulastri. Ya. Oke, selanjutnya. Ya. Nah, di sini analisa evidence ya, tadi yang di bagian kelima dari faktor-faktor penimbangan, yaitu misalnya lokasi ditemukannya barang bukti itu di mana, ya. Kemudian medianya itu menggunakan apa, lokasinya itu seperti apa, ya. Lokasi media penyimpanannya itu di mana dan sebagainya. Ya. Nah, kalau pemeriksaan barang bukti, ya, misal nih contoh, rekaman CCTV-nya itu sudah didapat, ya. Misalnya sudah tercantum di hard disk, ya, sudah dipindah ke dalam sebuah hard disk. Nah, pemeriksaannya itu seperti apa? Jadi pemeriksaannya adalah pertama persiapan, ya. Kemudian ekstraksi dan menganalisa data terekstrak itu contohnya seperti apa. Kalau barang buktinya itu berupa hard disk, ya, berarti dicek, ya, hard disknya itu misalnya spesifikasinya mereknya apa, kapasitasnya berapa, kemudian file tersebut itu disimpan dengan nama apa, ya, kemudian ukuran filenya itu berapa, ya, kemudian resolusi gambarnya itu seperti apa, ya. Kalau misalnya file tersebut, ya, sudah mengalami pengeditan, ya, atau ada bagian-bagian yang sudah dihapus, ya, dia diekstrak kembali menjadi file yang raw atau yang mentah. Seperti apa, ya, itu adalah bentuk-bentuk pemeriksaan evidence, ya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, ketika barang bukti itu menjadi suatu alat yang paling vital untuk membuktikan yang namanya suatu kejahatan atau tindak pidana, ya, bagaimana perlindungan terhadap barang bukti, terutama kalau kita tahu ya, barang-barang yang sifatnya itu atau digital itu rentan untuk rusak, ya. Misalnya hard disk, ya, nggak sengaja jatuh aja bisa rusak, ya. Flash disk misalnya nggak sengaja kesenggol aja bisa patah dan sebagainya. Nah, perlindungan barang bukti seperti apa, ya. Jadi bentuk-bentuk perlindungan barang bukti biasanya, ya, kalau barang buktinya itu tadi kayak hard disk dan sebagainya, dia sudah di copy file terlebih dahulu atau dibuat backupnya. Nah, kemudian bukti yang pertama, ya, yang diperoleh dari lokasi atau TKP itu akan disimpan oleh penyidik, ya, di ruangan khusus, ya. Jadi di sini ketika barang bukti yang sangat vital itu rusak, banyak kasus itu dibawa ke persidangan karena barang buktinya itu tidak memadai. Nah, ini adalah jawaban. Misalnya, kenapa ketika orang itu melakukan kejahatan, dia berusaha untuk menghilangkan barang bukti. Karena salah satu syarat untuk dibawa ke pengadilan adalah harus ada barang bukti. Nah, ancamannya terhadap barang bukti itu apa sih? Ya, kalau bersifat digital atau elektronik bisa karena virus, ya, kemudian ngehang atau komputernya tiba-tiba mati nggak bisa dinyalakan, ya. Ancaman lingkungan itu misalnya gedungnya terbakar atau ada bencana alam dan sebagainya. Oke, sembari saya lihat dulu untuk absennya apakah ada tambahan.
Ya. Di sini karena pesertanya 7 orang ya, yang hadir baru 6 orang ya. Berarti yang tidak bergabung adalah Mas Amal. Yang belum ada berarti Mas Amal. Ya. Jangan-jangan Mas Amal lagi nih. Ya. Oke, lanjut lagi. Nah, jadi ada beberapa faktor yang berkaitan dengan alat bukti, tapi ada juga faktor-faktor yang tidak berkaitan dengan barang bukti secara fisik. Ya. Maksudnya di sini tidak berkaitan langsung secara fisik adalah, contohnya gini, kalau disimpan di hard disk atau di flash disk atau di CD atau di memory card dan sebagainya, ya. Yang tidak berkaitan itu adalah kalau kita sudah mempunyai cadangan file, otomatis cadangan file itu harapannya umurnya akan panjang, ya, tidak ada batasan waktu kecuali dia kena virus, jatuh, ya, kebanjiran dan sebagainya. Itu yang dinamakan faktor yang tidak berkaitan dengan barang bukti secara fisik. Apalagi sekarang zaman teknologi sudah maju, ya. Kalau misalnya nih, misalnya nih seorang terdakwa atau pelaku tindak kejahatan secara sengaja dia menghilangkan alat bukti, misalnya nih lewat handphone, ya, handphonenya dibuang atau dirusak atau dibakar dan sebagainya, sehingga datanya itu nggak bisa dibaca, ya. Itu nggak kekurangan akal, ya. Dia bisa menghubungi provider bersangkutan untuk membuka rekam jejak siapa yang ditelepon, ya, siapa yang di SMS. Kemudian kalau file-file dan sebagainya, ya, jangan lupa sekarang banyak orang yang mencadangkan filenya itu di Google Drive, contohnya seperti itu, ya. Ini adalah faktor-faktor yang tidak berkaitan dengan barang bukti secara fisik. Kalau fisik utamanya itu rusak, berarti masih ada alternatif lain untuk mendapatkan alat bukti. Ya, maksudnya seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya, ya, alat bukti dan alat bukti yang sah. Ya, di halaman di sini ada sebutan alat bukti dan alat bukti yang sah. Jadi kalau alat bukti itu bisa bentuknya tulisan, ya, saksi, ya, persangkaan, pengakuan, sumpah, ya, itu adalah alat bukti. Tapi kalau alat bukti yang langsung dikatakan sah tanpa pengujian lagi, itu contohnya misalnya Anda menulis surat hitam di itu alat bukti sah. Ya, apalagi dikasih materai, itu pasti sangat sah. Kemudian keterangan saksi ahli yang sudah disumpah, yang dia memang punya pengalaman atau punya skill di bidang tersebut, itu sudah alat bukti yang sah. Atau justru pengakuan terdakwa sendiri, ya Pak, saya memang melakukan tindak kejahatan ini dan sebagainya, itu yang dinamakan alat bukti yang sah. Oke. Sembari saya mantau lagi. Ya, Mas Amal mungkin ketiduran nih. Contohnya kayak kemarin waktu puasa, ya, dia malah ketiduran, ya. Ya, lanjut. Ya. Nah, di sini ya, contohnya misalnya di sini untuk slide ke-20 dan seterusnya, itu adalah pembuktian alat bukti. Jadi kalau berupa tulisan tangan, ya, penyidik itu bisa tahu, oh ini benar-benar tulisannya Mas Fahri atau bukan, atau justru yang nulis surat itu misalnya Mas, tapi di aku itu seolah-olah yang nulis Mas Fahri, itu penyidik bisa tahu, ya. Jadi membandingkan tulisan terdakwa dengan tulisan misalnya korbannya, ya, itu adalah salah satu cara pembuktian kalau itu berupa tulisan tangan. Nah, jadi gini, ya,
hakim itu tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang jika ya tidak ada minimal 2 alat bukti yang sah. Ya, kalau satu aja gimana? Satu aja biasanya hakim itu tidak bisa menjatuhkan pidana secara mutlak. Ya, karena sudah diatur dengan undang-undang bahwa seminim-minimnya adalah 2 alat bukti. Nah, bagaimana kalau satu alat bukti? Biasanya persidangan akan ditunda, ya. Penyidik akan berusaha untuk mencari satu alat bukti lagi supaya bisa memberatkan terdakwa. Ya, contohnya seperti itu. Jadi penyidik itu tugasnya mencari atau mencari celah, ya. Bagaimana alat bukti itu bisa dapat. Nah, informasi elektronik di sini ada tipikor. Tipikor itu tindak pidana korupsi, money laundering, ya. Jadi biasanya uang hasil korupsi itu dicuci, ya, hal lain atau disimpan di bank, ya, terorisme dan sebagainya, ya. Itu adalah informasi elektronik, ya. Alat buktinya itu bisa berupa ya, yang digaris bawah, informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik. Makanya kalian harus berhati-hati ketika kalian mengupload, ya, atau menuliskan komen, ya, di media sosial, ya, yang berhubungan dengan informasi elektronik atau digital. Walaupun itu sudah dihapus, akan tetapi tidak terhapus secara sempurna. Seperti kalau itu pakai komputer, kalian hapus file, ya, kemudian masuk ke recycle bin, masih bisa di restore lagi, ya. Dari recycle bin dihapus masih bisa di restore lagi, ya. Makanya berhati-hatilah. Nah, apakah informasi elektronik itu otentik? Ya, jadi informasi elektronik itu otentik atau sah, ya, ketika memang dia sudah dicek itu betul-betul, ya, alat bukti atau informasinya itu memang benar, ya. Yang namanya Mas Fahri itu memang benar nomor handphonenya sekian pada jam segini itu ngechat orang lain, ya, isi chatnya dan sebagainya, itu bisa dikatakan otentik. Nah, kemudian bagaimana membuktikan otentisitas informasi? Kalau itu terhubung sistem, ya, berarti harus diperiksa oleh ahli sistem, ya. Atau kalau dia berupa alat bukti yang lain itu diperiksa oleh ahli atau saksi ahli forensik atau saksi ahli. Misalnya kalau ada kasus pembunuhan, ya berarti dokter dan sebagainya. Nah, apakah seseorang itu dapat mungkir? Ya. Jadi bisa terdakwa itu tidak mengakui kesalahannya, ya, atau tidak langsung mengakui kesalahannya. Dia bisa. Ya. Akan tetapi biasanya ada tes kebohongan, kemudian penyidik itu melakukan berusaha bahwa orang tersebut itu mungkir atau ingkar. Ya, bisa juga seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya, nah, jadi di sini pada saat file di save, ya, kapan file tersebut dibuat, terakhir dirubah kapan, terakhir diakses apa, ya, itu penyidik akan tahu semua, ya. Makanya ketika kasus KPK tertangkap tangan dan sebagainya itu biasa ya, ponsel, laptop dan semuanya di kantor terdakwa atau tersangkanya itu biasanya diambil semua oleh penyidik. Nah, ini yang saya katakan, ya, delete apakah benar-benar hilang, ya. Jawabannya tidak, ya. Jadi tidak benar-benar hilang. Oke. Nah, sampai di sini materi perkuliahan kita pada siang hari ini. Ya. Nah, sebelum saya akhiri perkuliahan pada siang hari ini, saya ucapkan dulu selamat Idul Fitri,
ya. Mohon maaf lahir dan batin, ya, minal aidin wal faizin. Mohon maaf apabila selama pengajaran, ya, di kelas online ini saya ada kesalahan pada kalian, ya, ada ketidaksempurnaan dan sebagainya, ada kekilafan, saya mohon maaf, ya. Sampai di sini kalau tidak ada pertanyaan, saya akan segera akhiri perkuliahan pada siang hari ini. Kita berjumpa lagi minggu depan di hari dan jam yang sama, ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Jalan